Jika biasanya Ultraman terkenal dengan sifatnya yang gagah berani dan juga perkasa, dalam beberapa episode di berbagai season, nampaknya mereka mencoba keluar dari image tersebut. Ada beberapa senjata yang mereka gunakan dalam pertempuran, akan tetapi di sini malah memiliki bentuk atau cara penggunaan yang aneh. Ada juga yang memiliki jurus tertentu, namun terlihat kocak di mata penonton. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 10 senjata atau jurus Ultraman yang paling aneh dan juga kocak versi Tokofax Indonesia. Ultra Bubble Ultra 7. Siapa yang tidak tahu dengan Ultraman pada season kedua franchise ini? Siapa lagi kalau bukan Ultra 7? Serial yang tayang pada 1967 tersebut memang mengusung keunikan tersendiri, terutama bagi sang protagonisnya yang memiliki banyak perbedaan konsep dengan season sebelumnya. Ultraman yang satu ini pun jadi yang terfavorit lantaran juga mempunyai jurus-jurus pertarungan yang hebat. Salah satunya adalah dapat menyusut ke ukuran manusia normal atau ke ukuran mikroskopik sekalipun. Seperti pada episode ke-31 berikut, di mana menjadi debut untuk kaiju baru yang disebut Dari. Singkatnya, monster ini memiliki parasit yang menempel pada bunga dan menyebabkan seorang gadis terinfeksi serta jatuh tak sadarkan diri. Dokter pun menyerah dengan situasi tersebut lantaran tidak ada satupun cara untuk menghilangkan parasit barusan. Dan satu-satunya cara ialah Ultra 7 harus menyusut ke ukuran mikro untuk dapat masuk ke organ dalam wanita tersebut agar bisa membasmi parasit Dari. Walaupun sempat mengalami kesulitan, pada akhirnya Seven pun bisa melumpuhkan Dari dengan cara menembakkan jurus yang disebut Ultra Bubble, yakni sebuah projectile yang berbentuk gelembung sabun. Ya, agak aneh untuk sekelas Ultra 7, bahwa walaupun dengan segala jurus dan semacamnya, pada akhirnya mengalahkan monster barusan hanyalah dengan menembakkan gelembung saja. Ultra Bucket Ultraman Taro. Penonton Ultraman Taro pasti familiar dengan senjata yang disebut Taro Bracelet atau King Bracelet, yakni sebuah gelang sakti yang dapat memunculkan berbagai macam jurus dan senjata yang unik-unik. Seperti pada episode ke-48, di mana bumi kembali kedatangan kaiju dari angkasa lepas yang bernama Veron. Veron sendiri dikenal sebagai kaiju pemabuk karena kebiasaan yang suka minum alkohol, suka menari dan mendengarkan musik. Bahkan kekacauan di Tokyo adalah karena Veron mulai kehabisan minuman. Dan strategi Ultraman Taro kali ini adalah bagaimana caranya membawa Veron kembali ke angkasa lepas. Episode ini mungkin jadi yang tersantai dan teringan karena plotnya yang cukup mudah untuk dipahami. Bahkan ada adegan tarian oleh Taro untuk dapat menenangkan Veron. Dan seperti yang kita sebutkan di atas, King Bracelet pun digunakan untuk memunculkan sebuah ember berisi air. Fungsinya juga cukup klise, yakni menyiramkan air tersebut untuk menyadarkan monster Veron. Dan benar saja, kaiju ini berhasil ditenangkan dan akhirnya bisa dibawa ke angkasa luar. Adegan ini jadi salah satu yang paling legendaris dan kerap jadi bahan lelucon di dunia maya beberapa tahun silam. Leo Nunchaku Ultraman Leo. Berlanjut ke Ultraman Leo, di mana pada episode ke-11 ini melibatkan kaiju yang bernama Kettle. Alien tersebut mampu bertarung dalam wujud manusia normal dengan jurus-jurus bela diri yang tangguh. Parahnya, alien ini membunuh orang-orang yang berkompeten dalam bela diri. Hal inilah yang kemudian menyulitkan Gen Otori sang Ultraman Leo, walaupun pada akhirnya ia berhasil menemukan cara untuk mengalahkan monster ini. Singkatnya, pada pertempuran raksasa Leo melawan Kettle, Leo yang jatuh tersungkur di dekat sebuah cerobong asap pabrik, kemudian melepaskan cerobong tinggi tersebut dan menggunakannya sebagai nunchaku. Agak tidak masuk akal sih, apalagi tiba-tiba muncul rantai di antara cerobong barusan. Namun itu hanya bagian dari fanservice untuk membuat segalanya semakin menarik. Apalagi sangat relevan dengan tema bela diri pada episode ini. Sayangnya, senjata yang oleh para fans diberi nama Leo Nunchaku tersebut hancur di tengah pertempuran barusan. Nunchaku ini jadi salah satu senjata terunik karena merupakan buatan tangan Leo secara spontan dan hanya dipakai sekali. Leo Brella Ultraman Leo. Masih di Ultraman Leo, di mana pada episode ke-26 ini juga ada senjata yang tidak kalah lucunya. Anda ingat Ultramantle? Yakni sebuah mantel ajaib dari Ultraman King yang dapat diubah menjadi objek apapun sesuai dengan keinginan penggunanya. Dalam episode ini, menjadi debut kemunculan bagi Ultraman King dan mempercayakan jubah barusan kepada Leo. Dalam pertarungan Leo melawan Kaiju Pressure, King datang dan mengubah Leo yang tadinya berukuran kecil menjadi raksasa kembali. Dan mungkin bagian tersulit baginya adalah menangkis serangan api dari tongkat Kaiju ini. Beruntung, seperti yang kita katakan di awal, bahwa Ultraman King memberikan mantel saktinya kepada Leo untuk menangkal serangan api barusan. Dan setelah memutar-mutarkannya, mantel milik King tersebut berubah menjadi sebuah payung sakti yang diberi nama Leo Brella.
Payung ini kemudian digunakan sebagai perisai atau tameng demi langkah perlindungan diri. Lalu dengan alat tersebut, Leo menusukkan bagian ujungnya pada pressure sebelum akhirnya dihempaskan kembali pada Ultraman King dan diubah menjadi semacam gelang pada tangan kiri Leo. Sangat unik di sini karena Ultraman yang dikenal tangguh tersebut justru bertarung menggunakan payung. Walaupun kemunculan Leo Brella sangat singkat, namun momen dalam episode ini menjadi salah satu yang cukup memorable sepanjang sejarah franchise ini. Pinwheel Ultraman Leo. Segmen kelima ini juga masih seputar Ultraman Leo, yang kali ini ada pada episode ke-30. Dalam episode ini, ada semacam item unik yang identik dengan anak-anak, yakni pinwheel atau kincir angin yang biasanya terbuat dari kertas atau plastik. Dan bagaimana jika mainan barusan dijadikan senjata oleh Ultraman? Dimulai pada pertarungan antara Kaiju Roland melawan alien magma di sebuah lokasi. Uniknya, pertarungan itu disebabkan oleh Roland yang menolak untuk dinikahi oleh magma Seijin tersebut. Ya, Roland adalah kaiju betina. Singkatnya, pada pertarungan selanjutnya, alien magma yang hampir berhasil melumpuhkan Roland kemudian digagalkan oleh Leo. Di tengah pertempuran ini, Leo memunculkan sebuah pinwheel yang sebelumnya diberikan oleh Roland atas kebaikan hatinya yang telah menolong monster itu. Lucunya, pinwheel tersebut kemudian dilemparkan pada alien magma dan menancap pada bagian dadanya. Sungguh sebuah senjata yang sangat unik, di mana alien legendaris sekelas magma berhasil dikalahkan hanya dengan sebuah mainan anak-anak. Sumo Ultraman XT. Ya, sumo adalah salah satu olahraga gulat tradisional Jepang yang sangat populer di dunia. Dan bagaimana jika Ultraman menggunakan gaya itu untuk pertarungan raksasanya? Semua ada pada episode ke-40 ini. Seperti yang kita tahu, bahwa Ultraman XT adalah salah satu serial Ultra Showa yang memiliki plot ringan dan penuh kejenakaan. Walaupun sedikitnya masih menampilkan nuansa dark di beberapa kesempatan. Namun tidak bisa dipungkiri lagi jika XT adalah serial yang seru untuk disimak. Dalam plot episode ini, melibatkan seorang anak desa dari sebuah pegunungan yang sangat suka tidur dan hanya bangun ketika ingin bermain sumo. Singkat cerita, anak gendut tersebut ternyata memiliki wujud kaiju yang disebut Jihi Bikiran, yang tentu saja memiliki kemampuan sumo yang luar biasa. Ultraman XT pun harus mengalahkan kaiju tersebut dengan cara membuatnya seolah sedang dalam pertandingan sumo sungguhan. Yamato yang sebelumnya tidak begitu siap meminta monster itu untuk mengulangnya lagi dari awal dengan berbagai alasan. Walaupun akhirnya XT menang dalam pertarungan tersebut. Ultra Balloon Ultraman Dyna. Ultraman kedua di era Heisei ini juga punya beberapa episode yang lucu. Salah satunya ada pada episode ke-8. Dalam episode ini, Dyna harus berhadapan dengan kaiju yang bernama Baon yang muncul di sebuah pedesaan. Meskipun Baon secara visual tidak berbahaya, ia masih menjadi gangguan dan ancaman karena gelombang tidurnya. Hal itu memaksa Super Guts untuk mencoba menerapkan beberapa taktik demi memancing monster itu menjauh dari desa. Ketika pertarungan raksasa dimulai, Dyna tiba dengan gaya sumo sama seperti Ultraman XT di segmen sebelumnya tadi. Dyna pun sebenarnya agak kewalahan karena gelombang tidur yang Baon hempaskan padanya. Melihat bahwa monster ini memang kekanak-kanakan, Dyna pun harus berpikir bagaimana mengalahkannya tanpa harus membunuhnya. Ia pun tidak kehabisan akal dengan membuat gumpalan energi berwarna merah yang dibentuk menyerupai balon dan melemparkannya ke udara. Baon pun kemudian menjadi sangat senang dan mencoba menangkapnya, sebelum akhirnya Dyna berhasil meraihnya untuk membawa monster ini menjauh dari bumi. Rodeo dan Pohon Ultraman Neos tidak kalah lucu dari yang sebelumnya. Pada episode ke-9 Ultraman Neos ini juga banyak memiliki adegan lucu, terutama pada cara bertarungnya. Di sini Neos harus berhadapan dengan kaiju yang bernama King Dynas, yakni sejenis monster yang diciptakan dari fosil tulang dinosaurus. Pertarungan ini melibatkan jurus spontan yang dilakukan oleh Neos dengan cara menaiki punggung monster itu seolah sebuah rodeo, sebelum akhirnya ia dihempaskan oleh King Dynas dan tidak sengaja menghancurkan kerangka bangunan yang belum jadi. Neos pun mencoba menyusun kembali bangunan tersebut walaupun hancur lagi setelah kakinya digigit oleh Dynas. Bahkan ia juga menghancurkan bangunan-bangunan lainnya saat keadaan diseret. Kemudian Ultraman ini mencoba menyumbat hidung Dynas untuk bisa lepas dari gigitannya. Setelah terlempar, Neos pun secara spontan mencabut sebuah pohon untuk digunakan sebagai senjata. Pohon itu pun lalu disumbatkan pada mulut Dynas sebelum dimuntahkan dan membuat Neos kelilipan. Episode ini menjadi salah satu momen terlucu dan tidak terlupakan sepanjang sejarah Ultra Series. Dan tidak sedikit membuat penonton menjadi terbahak-bahak atas tingkah Genki Kagura tersebut.
Jurus di pertarungan perdana, Ultraman Rubu, melompat sedikit ke tahun 2018, di mana menjadi tahun untuk debut penayangan Ultraman Rubu. Duo yang dikenal sangat kocak tersebut memang menjadi idola banyak penonton akibat tingkah lucu mereka di pertempuran, bahkan sejak awal. Setelah berubah ke wujud Ultraman Rosso dan Blue, Katsumi dan Isami Minato yang masih beradaptasi dengan kekuatan mereka terlihat kebingungan dengan cara bertarung sebagai Ultraman. Ultraman Blue pun memulai dengan jumping kick ke arah Kaiju Grigobon. Sayangnya, tendangan barusan tidak tepat sasaran dan membuatnya terhempas mengenai Rosso. Rosso yang berniat menghentikan langkah Grigio, kemudian secara tidak sengaja menembakkan laser projectile tanpa menyadarinya terlebih dahulu. Pertarungan tersebut pun menjadi sangat kocak saat Rosso menarik sebuah pohon untuk dijadikan senjata, sama seperti Neos di segmen sebelumnya. Tentu saja, usaha tersebut sia-sia. Melihat saudaranya dalam kesulitan, Blue kemudian melayangkan tendangan pada Grigio, namun justru Rosso yang terkena tendangannya. Episode pertama ini menjadi sebuah penanda bahwa season Rubu adalah serial Ultra yang menekankan komedi dalam banyak hal. Lupa jurus, Ultraman Max. Dan yang terakhir sudah pasti momen dalam Ultraman Max, serial Ultra pada tahun 2005 yang memang mengusung plot ringan dan juga menggelitik. Seperti pada episode ke-16 ini, di mana bumi kejatuhan 3 meteorit yang memancarkan sebuah gelombang yang mampu menghapus ingatan orang-orang. Tidak terkecuali para anggota Dash, bahkan Kaito Toma sang Ultraman Max sendiri. Setelah ditelusuri, ternyata meteorit barusan adalah 3 kaiju berwujud kucing bermata satu yang disebut Mike, Kuro, dan Tama. Kaito yang kesulitan mengingat siapa dirinya, lalu tidak sengaja berubah ke wujud Max tanpa ia sadari. Dan dari situlah segala kelucuan dimulai. Max yang muncul dengan penuh percaya diri, kemudian terhenti saat ia lupa dengan jurus-jurusnya. Max pun kemudian membuat gerakan-gerakan konyol dan aneh, namun justru membuat monster Kuro ini terdiam karena bingung dengan tingkahnya. Max yang sudah lelah mencoba berulang kali, kemudian menggarukkan kepalanya, tanpa ia sadari bahwa itu adalah cara untuk memunculkan Maximum Sword. Senjata berupa bumerang itu kemudian jatuh ke dalam air sebelum akhirnya diambil kembali oleh Max. Episode ini pun menjadi momen terlucu sepanjang sejarah Ultraman dan tidak jarang menjadi meme yang tersebar di internet beberapa tahun belakangan, bahwa Ultraman sekalipun masih bisa lupa dengan jurusnya sendiri. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.